Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini mari kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami siap mendengar dan tolonglah kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini bertema mengalami cahaya Kristus. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, kepada teman-temannya yang ada di Eropa. Lalu dibukukan oleh C.H. Abendanon. Karya ini mendokumentasikan pemikiran Kartini tentang emansipasi wanita Indonesia, pentingnya pendidikan dan perjuangan melawan norma adat yang mengekang para wanita Indonesia. Kenapa digambarkan dengan suatu yang sangat berlawanan, gelap dan terang? Kartini ingin wanita Indonesia yang tidak punya kemampuan apapun, ditindas dan dikekang seolah berada dalam kegelapan, mengalami yang namanya terang, bisa membaca, terbuka pikirannya, dan diterangi cara berpikirnya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dari gelap menuju terang. Sehingga banyak wanita yang pada saat ini, zaman sekarang, yang memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak kalah penting dengan kaum pria. Ini sekedar ilustrasi betapa pentingnya berpindah dari gelap menuju terang. Pada hakikatnya, manusia ada dalam kegelapan setelah kejatuhan, dikuasai oleh dosa. Manusia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, baik itu dalam bersikap, berkata-kata, berperilaku, semuanya dikuasai dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun tidak ada yang dapat menolong untuk membawa ke dalam suatu terang. Intinya, semua manusia ada di dalam gelap. Namun ada secerca terang, secerca harapan menuju sang terang itu. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, bukankah sang terang itu sudah sangat jelas dan terang-terangan ngomongnya ya, bahwa Yesuslah terang itu. Jika kita mengikutinya, maka hidup kita tidak akan dalam kegelapan lagi. Jalan hidup orang benar digambarkan sebagai cahaya fajar yang kian terang hingga rembang tengah hari, penuh dengan berkat, hikmat, integritas yang dipimpin oleh Tuhan. Bahkan ada lagunya ya, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Hal tersebut ditulis dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita merasa masih dalam kegelapan, aku masih di dalam gelap, aku tidak layak, lekaslah, mari kita cepat-cepat datang pada terang itu. Jangan lama-lama bergumul di dalam kegelapan. Tidak enak. Sembunyi-sembunyi, tidak enak.
Karena pada hakikatnya kita kini adalah anak terang. Jangan sampai anak terang memancarkan kegelapan. Sikap, perkataan, hatinya menunjukkan kegelapan. Mari kita sama-sama datang kepada Sang Terang, merendahkan hati dan hidup, dan menerima terang itu dalam hidup kita, sehingga kita pun bukan hanya mendapatkan terang, bukan hanya memiliki Sang Terang itu, tetapi kita juga dapat memancarkan terang di sekitar kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena bukan kita sebenarnya yang dicari, terang itulah sebenarnya yang dicari. Terang yang ada dalam hidup kita, itulah yang dicari orang. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, jadikan kami pancaran terang dan kasih-Mu, sehingga terang-Mu terpancar dimanapun kami, anak-anak-Mu ini berada. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.